Apakah Anda ingin membuka pintu menuju kesuksesan di dunia bisnis ataupun di dunia kerja? Nah, ada satu kunci nih yang nggak ternilai harganya. Apa sih itu? Yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi dan juga empati kita semua. Nah, mari kita temukan yuk bareng-bareng gimana keterampilan ini nih bisa bangun hubungan yang kuat, mengatasi konflik, dan juga mungkin meraih kesuksesan yang kita targetin, teman-teman. Nah, jadi selamat datang di channel YouTube Breed dari Reset Breed. Di video kali ini kita akan bahas nih manfaat meningkatkan keterampilan komunikasi dan juga empati dalam dunia bisnis. Memang nih teman-teman ya, bisnis modern itu sangat terkait erat banget nih dengan interaksi dan jaringan dengan orang lain, mau itu pelanggan, kolega, atau mitra bisnis. Nah, karena itu jadi penting nih buat kita untuk paham kenapa sih itu penting keterampilan komunikasi, juga kemampuan untuk nunjukin empati sama orang lain dalam konteks bisnis. Yuk kita eksplorasi bareng-bareng. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita eksplorasi itu mengenai meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati. Itu tuh memang memiliki manfaat yang signifikan banget loh dalam interaksi dan berjejaring di dunia bisnis. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Kemudian bisa juga dengan pesan yang jelas itu kan jadinya menghindari salah paham ya. Nah, dari menghindari salah paham terbangun trust dan juga hubungan yang kuat. Nah, dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif itu yang membedakan kita dengan pesaing kita dan juga membantu kita mendapatkan kepercayaan dari satu sama lain. Nah, sementara itu, empati buat apa? Nah, empati itu adalah yang memungkinkan kita untuk memahami sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Dari sana kita bisa nunjukin kepedulian dan juga kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, kolega, ataupun mitra bisnis nih, teman-teman. Nah, berikutnya, keterampilan komunikasi yang baik itu memang memungkinkan banget loh membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, kolega, dan juga mitra. Nah, dalam bisnis, hubungan yang kuat dan saling percaya itu adalah hal yang penting. Kalau tidak bisa dibilang sangat penting, bahkan mungkin yang paling penting kali ya bagi beberapa orang nih. Nah, dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita tuh bisa membina koneksi emosional dengan pelanggan, dengan mendengarkan dengan baik, kita jadi tahu nih kebutuhan mereka. Dari situ juga, karena kita tahu dan juga kita bisa mendengarkan kebutuhan mereka, kita pun jadi bisa ngasih solusi yang tepat nih buat pelanggan kita. Nah, kalau bisa ngasih solusi yang tepat, pelanggan senang, cuan dong ya tentunya. Nah, kemudian dengan kolega, kemampuan yang baik itu dari aspek komunikasi juga dan empati. Nah, itu tuh bisa memfasilitasi kita untuk melakukan kolaborasi yang efektif. Nah, dengan kita saling sharing informasi yang jelas, kita tuh jadinya bisa menghindari konflik yang nggak perlu. Bayangin kalau misalnya dari waktu 8 jam kerja, 4 jam itu ngerasa emosional atau nggak enak sama teman kerja karena konflik. Males banget nggak sih gitu kan. Mending 8 jam kerja itu produktif dan happy ya nggak. Jadi pas pulang juga happy. Nah, dalam kaitannya dengan mitra bisnis, untuk yang pihak ketiga ataupun yang juga partner, nah itu tuh yang penting tuh kenapa keterampilan komunikasi itu penting. Nah itu tuh karena kita jadinya setelah karena komunikasinya jelas, kita jadinya bisa saling nguntungin, memperkuat kerjasama dan jadinya peluang sukses bareng nih, itu cuan bareng dong ya tentunya. Nah, terus empati kayak apa? Nah, empati itu bisa membantu kita untuk memahami kebutuhan orang lain dan membangun kepercayaan di dunia bisnis, teman-teman. Dalam dunia bisnis tuh penting banget loh buat ngelihat perspektif orang lain, ngerasain emosi mereka, dan memahami apa yang mereka butuhkan. Kadang pelanggan, mitra, ataupun kolega itu tuh mereka cuma butuh dimengerti sama kita, nggak perlu dicariin solusi gitu. Nah itu aja tuh udah menyelesaikan lebih dari setengah masalah nih, teman-teman. Nah, jadi dengan kita memperlihatkan empati, kita tuh bisa menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah gitu kan, di mana orang tuh saling didengar dan dihargai. Kalau misalnya pelanggan ngerasa dihargai, kolega ngerasa dihargai, mitra bisnis bisa dihargai, bahkan teman-teman itu nantinya bisa tanpa harus bekerja, mereka yang bekerja loh buat teman-teman, pelanggan yang bawain duitnya, mitra yang ngerjainnya, kolega yang eksekusinya gitu. Nah, ini nih makanya kenapa penting banget nih empati ini untuk membangun kepercayaan dan kesetiaan yang di level itu, teman-teman. Nah, jadinya kalau emang udah bisa di level itu, hubungan bisnis pun jadinya bisa dibangun jangka panjang dong ya. Nah, selain itu nih, empati itu juga ngebantu kita jadi pemimpin yang lebih efektif apabila teman-teman memegang posisi leadership. Nah, dari situ juga kenapa? Karena orang tuh yang biasanya ya, orang tuh maunya dipimpin sama orang yang ngerti mereka nggak sih gitu, bisa tahu harapan-harapan mereka apa dan bisa memotivasi mereka, teman-teman. Jadi empati ini fondasi banget nih teman-teman ya, supaya teman-teman itu nantinya bisa membuat pelanggan yang bawain duitnya buat teman-teman, mitra bisnis yang ngerjainnya, dan kolega-kolega yang eksekusinya. Terutama apabila teman-teman megang posisi leadership, ini nih salah satu aspek yang fundamental banget teman-teman. Nah,
Berikutnya, nah manfaatnya apa sih emangnya dengan kita naikin itu terus gitu kan? Bahkan dalam beberapa riset ya, itu bisa dikatakan bahwa keterampilan komunikasi dan empati itu sifatnya tuh eksponensial, teman-teman. Makin tinggi keterampilannya, makin besar manfaatnya. Kayak MLM aja gitu. Awalnya mungkin hanya satu dua orang yang trust sama kita, lama bisa ribuan orang karena mereka berjejaring dan berjejaring bahwa positivitas dalam komunikasi dan empati itu akan menular satu sama lain, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ini di sini ningkatin keterampilan komunikasi dan empati teman-teman, teman-teman bisa lihat nih perubahan positif dalam banyak aspek kehidupan, terutama di aspek bisnis teman-teman nih. Dengan keterampilan komunikasi yang lebih baik, itu tuh jadi ngebuka pintu peluang baru nih. Nah, dari pintu peluang baru ada kolaborasi dong, dan ada kolaborasi itu tentu teman-teman akan menginfluence satu sama lain secara lebih positif. Mulainya dari terus terang, mulainya dari saling terbuka teman-teman ya, dan tentunya empati ini kalau makin tinggi, itu tuh jadi bisa membuat hubungan itu lebih dalam, bisa ningkatin pelayanan pelanggan, ngebangun tim yang kuat dan produktif. Nah, jadi semakin Anda mengasah keterampilan ini, makin besar juga nih yang bisa didapetin. Nah, bahkan pelanggan-pelanggan itu kadang-kadang walaupun produknya teman-teman tuh belum tentu lebih bagus dari produk pesaing, bisa jadi teman-teman yang dipilih karena apa? Teman-teman ngasih empati dan membuat pelanggan itu merasa dipahami, teman-teman. Nah, itu kan sebenarnya yang kadang-kadang keren dan kadang-kadang nggak logis. Memang bisnis itu kadang nggak logis karena ada hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Dan justru kadang-kadang ini yang jadi pembeda. Nah, terus berikutnya, di sini kita juga emang harus melihat bahwa statistik itu nunjukin nih ya, kurangnya komunikasi dan empati itu salah satu penyebab utama kegagalan di tempat kerja. Bukan kemampuan hard skill, bukan teman-teman bekerja keras atau tidak, namun justru kurang komunikasi dan kurang empati ini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman itu khawatir akan kegagalan, justru malah ini, kadang-kadang orang yang misalnya nggak terlalu kerja keras atau yang nggak terlalu berkemampuan, namun mereka emang bisa berempati dan komunikasinya bagus, mereka tuh bisa lebih dipercaya untuk menghandle sebuah amanah loh, teman-teman. Nah, statistik ini tuh jadi memang menggarisbawahi pentingnya banget komunikasi dan empati buat mencapai apapun itu target dalam dunia bisnis. Kalau misalnya kurang, kenapa sih emang bisa sampai ngerusak kayak gitu? Karena ya simpel aja. Kalau misalnya empatinya itu kurang, tiap komunikasi bikin kekeliruan. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman kerja keras dengan usaha satu ke arah yang benar, dan kerja keras dengan usaha 100 ke arah yang salah tuh jadi minus 100, yang benar jadi plus satu. Mungkin nggak plus satu tuh lo ngalah apa namanya dikalahin sama minus 100, nggak mungkin kan? Nah jadi kadang-kadang memang kurang komunikasi dan kurang empati ini jadi penyebab kegagalan karena apa? Karena kadang-kadang bisnis itu lebih diperlukan oleh arah yang benar, transparansi, satu sama lain itu bisa saling percaya, dibandingkan kerja kerasnya teman-teman. Bahkan kadang-kadang banyak juga loh pebisnis-bisnis yang nggak bekerja keras, namun komunikasi dan empatinya bagus, bisnisnya tumbuh banget nih teman-teman. Kenapa? Karena memang dalam bisnis itu tercipta trust, minim kekeliruan, minim konflik, akhirnya pun juga minim kerugian karena jarang berjalan ke arah yang salah. Nah, sebaliknya nih ya, kalau misalnya teman-teman itu memang bisa meningkatkan komunikasi itu ke internal dengan baik, itu udah jelas dong ya. Sebaliknya kolaborasi akan meningkat, koordinasi oke, produktivitas tim oke gitu. Karena dalam bisnis itu yang penting itu nomor satu arahnya dulu teman-teman ya. Karena memang udah arahnya itu udah benar, barulah kita tambahin kerja keras di sana. Nah, selain itu, nambahin empati dalam lingkungan kerja itu juga bisa ningkatin kepuasan satu sama lain, terutama kepuasan karyawan bagi perusahaan. Nah, akhirnya itu tuh juga bisa mengurangi tingkat turnover atau pergantian karyawan yang akhirnya apa bisnis lebih sustain karena karyawan tuh baru sepinter apapun dia perlu belajar lagi teman-teman dan itu cost kan untuk belajar laginya itu gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita suka lupa nih ketika kita ngebangun kultur perusahaan. Nah, dan juga di sini tuh bisa dilihat juga ya, coba aja cari dalam berbagai riset perusahaan yang terbuka, yang punya komunikasi dan empati yang emang lebih oke, finansialnya pun lebih oke. Kenapa? Karena mereka lebih jarang bergerak ke arah yang salah, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu kali ya. Jadi ya dalam rangka meningkatkan peluang sukses di dunia bisnis tuh penting lah ya untuk kita tuh selalu ingat untuk fokus pada keterampilan komunikasi dan juga empati. Nah, itu tuh gimana caranya? Nah, itu tuh bisa kita lakukan dengan cara pelatihan, pembelajaran, juga praktek, teman-teman. Nah, dengan mengembangkan keterampilan ini, kita harusnya nih nanti jadinya mampu bisa membangun hubungan yang lebih kuat, menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, ningkatin sales, menghasilkan ide baru, juga motivasi satu sama lain dan bergerak ke arah yang tepat, teman-teman. Terima kasih banget nih ya, udah menonton sampai menit ini. Nah, manfaat meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati ini semoga bermanfaat nih buat teman-teman, nambah hal baru, belajar hal baru, dan juga bisa nambah insight. Nah, seperti yang udah kita bahas, jadi
untuk kita bisa membangun hubungan yang kuat, memecahkan konflik yang efektif, naikin sales, bahkan sampai motivasi. Nah, ini fondasinya itu adalah dari komunikasi dan empati. Jangan ragu teman-teman buat ngembangin keterampilan ini melalui pelatihan, eksplorasi, ataupun dengan trial and error. Ingat nih teman-teman ya, setiap langkah kecil yang teman-teman lakukan dalam meningkatkan keterampilan ini, itu akan ngasih manfaat yang signifikan nih dalam karir dan juga bisnis teman-teman. Makasih buat dukungan teman-teman. Kalau misalnya suka atau ada masukan, langsung aja komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.